Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Amru Channel di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke bila ada ya. Video kali ini di Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Saya ingin, ini sebenarnya sudah menjadi kegalauan ya, atau pikiran saya sudah agak lama ya, ketika setiap melihat komen-komen di TikTok atau di YouTube atau di apa tentang adanya segelintir ya, ini mungkin sedikit ya, sedikit orang Aceh yang sangat membenci orang Jawa ya. Dilihat di komen-komennya begitu ya, tapi memang tidak pernah secara terang-terangan begini, nggak pernah. Jadi di komen-komen nggak tahu, saya juga nggak tahu apakah itu orang Aceh asli atau bukan ya. Jadi biasanya kalau ada videonya orang Aceh yang istilahnya punya rasa nasionalisme tinggi terhadap Indonesia, itu banyak yang komen, oh ini Aceh KW, Aceh palsu begitu ya, sudah menjadi budak orang Jawa. Terus ada lagi, oh Jawa hama begitu ya. Tapi yang komentar itu tidak pernah secara langsung ngomong begini, berani ngomong begini enggak, tapi di komentar-komentar begitu ya. Kadang-kadang saya berpikir, apakah memang masih banyak ya orang Aceh itu yang benci kepada suku Jawa begitu ya. Padahal di suku Jawa yang perlu saudara-saudara ketahui, kami yang ada di Jawa, di Jawa Timur, di Jawa, kita itu tidak pernah ya dalam obrolan, dalam kita cangkruk di warung kopi atau di mana itu kita membahas tentang suku-suku. Kalau ngobrol sama komunitas, sama teman begitu, tidak pernah bahas suku-suku, apalagi benci membenci terhadap suku, itu nggak pernah. Kita itu paling kalau ngobrol itu ya tentang memikirkan tentang ya diri kita sendiri, pekerjaan kita bagaimana, masa depan kita, kira-kira apa peluang-peluang usaha yang bisa kita kerjakan, yang kita ini diskusinya kira-kira seputar itu. Kalau enggak ya ngalor ngidul ngomong yang untuk hiburan begitu ya. Tapi kami yang ada di Jawa ini tidak pernah, saya kepada teman-teman yang saya lihat itu juga nggak pernah ya bahas tentang benci membenci suku itu. Artinya soal kesukuan itu bukan menjadi tema yang menarik bagi kami, masyarakat Jawa atau orang-orang Jawa. Karena bagi kami semua kalau sudah punya KTP di Indonesia, mau suku Aceh, suku Gayo, suku Batak, suku itu sama statusnya dengan orang Jawa ya. Dengan kami yang orang Jawa mungkin kebetulan mayoritas di Indonesia ya. Jadi kami itu tidak pernah membeda-bedakan, bahkan di Jawa sendiri itu banyak orang dari luar Jawa itu seperti saudara ya, sisa basa Jawa, belajar basa itu, lihat itu orang-orang Papua itu banyak yang pintar bahasa Jawa, ngomong Jawa begitu. Karena kalau mereka ke Jawa itu yang mau belajar ya, itu biasanya dia melebur dan menjadi Jawa. Nah, makanya menjadi Jawa atau bahasa Jawanya itu Jawani, itu bukan berarti rasnya ras Jawa, bukan, tapi perilaku. Orang Jawa itu kalau ada orang atau anak kecil nakal itu pasti, dasar kamu nggak Jowo. Bukan, nggak Jowo itu bukan berarti dia bukan suku Jawa, enggak. Jadi cara perilakunya itu belum Jawa. Dan ini perilaku Jawani atau Jawa itu sebenarnya kalau kita pikir secara mendalam itu tidak hanya pada ras atau suku. Siapapun yang dia itu bisa berperilaku Jawa itu disebut Jawani atau Jowo atau ya sudah Jawa, dan itu pasti akan akrab dengan orang Jawa. Misalnya ya, dari suku-suku Papua, dari manapun, dari Afrika, dari orang bule yang bisa bahasa Jawa dengan bagus, pasti dihormati di Jawa. Oh, dia akan seperti keluarga. Sudahlah, buktikan. Nggih, kula remen, kula saking Londo, kula saking Papua. Itu orang Jawa secara psikologis sudah menganggap dia itu Jawani atau Jowo. Nah, jadi maksudnya yang dimaksud Jawani atau Jowo itu lebih dalam kita artikan sebagai sebuah perilaku yang baik, yang sesuai tata nilai kejawaan atau nilai moralitas universal yang baik ya. Itu saudara-saudara, jadi kami ini dengan suku Aceh itu ya nggak pernah kita membenci itu ya. Tidak pernah diajarkan di generasi-generasi kami, nggak pernah diajarkan. Kita itu selalu diajarkan bahwa Islam pertama kali datang dari Aceh, maka di sana dinamakan Serambi Mekah gitu. Itu sejak kecil di pelajaran begitu.
Dan kita diajari tari-tari Aceh, tari Saman. Lihat saja di madrasah-madrasah ibtidaiyah, di pesantren-pesantren di Jawa, salah satu tari andalan itu adalah tari Saman, tari dari Aceh. Jadi dalam benak kami generasi orang Jawa nggak pernah loh kita ini punya pikiran membenci orang Aceh, ya. Betul saudara, ini bisa Anda datang sendiri ke Jawa, silahkan rasakan aura kehidupan di Jawa. Nggak ada tiap hari bahas suku, itu sudah lewat, kita sudah nggak ke situ ya. Nggak ada betul ya. Ya kita itu kadang di sebuah komunitas perumahan RT-nya orang NTT, ya kita hormat. Di mana ketuanya bukan orang Jawa. Bahkan di Malang itu ada komplek perumahan Muslim, ketua RT-nya orang Katolik. Nah, karena Katolik dia juga menjadi panitia pembangunan masjid. Itu teman saya. Loh Mas, saya ini betul Katolik, saya ini panitia pembangunan masjid di kampung. Lah gimana saya ketua RT? Itu di Jawa begitu. Sudah nggak ada benci membenci. Pokoknya dengan syarat si orang itu sudah Jawani, sudah berperilaku moral universal yang baik. Itu pasti akan dihormati, dianggap sama, dianggap orang Jawa, Anda dari suku manapun, dari Papua, dari NTT, dari Aceh, dari luar negeri, kalau sudah bisa bahasa Jawa, apalagi bahasa Jawa halus, terus tindak tanduknya sopan, santun, Anda akan dianggap saudara di mana-mana. Udahlah, nggak percaya, silahkan datang ke Jawa. Nah, khususnya bagi orang Aceh, orang Islam di Jawa itu tahu bahwa Islam pertama datang itu ya berkat Aceh. Kenapa ya? Karena di sana paling barat tempat masuknya Islam ke Nusantara ya. Dan salah satunya bentuk makam Wali Songo itu ditengarai masih punya hubungan dengan budaya atau kekerabatan di Aceh ya. Batu nisannya itu sama loh, tulisan Arab gini-gini. Itu tanda-tanda seni budaya yang tidak bisa dipungkiri. Dan itu kita menghormati ya. Menghormati Cutnya Din itu kalau di Jawa itu dihormati sekali. Makamnya dirawat. Nah, begitu ya. Nah, tapi kok saya kadang-kadang itu masih ngelus dada, kok masih ada ya orang Aceh itu yang sangat membenci orang Jawa kami ini. Tentu ini tidak semuanya ya, tidak semuanya ya. Bagi yang terus membenci, semoga Anda mendapatkan ilmu lah ya, mendapatkan wawasan baru bahwa kita seanak senusantara ini punya kesamaan sejarah, punya kesamaan agama barangkali yang Islam, dan nenek moyang kita itu juga barangkali dulu juga bersatu begitu ya. Jadi menurut saya mulai 2025 itu sudah enggak zamannya kita bahas suku-suku gitu ya. Kenapa? Kita sepak bola aja kita sudah enggak bahas suku, kita tarik orang-orang yang punya darah keturunan Nusantara, baik keturunan Aceh, Ambon, itu kan kita tarik dari Belanda itu. Sekarang gimana timnas? Artinya apa? Kita sudah selesai membahas suku-suku itu ya. Dari nggak akan maju kita kalau bahasnya itu, kecuali kita kumpul warung kopi itu bahas besok itu ada progres apa ya, kita ada peluang usaha apa ya, kita ada peluang ini ya, itu kita akan selalu termotivasi untuk maju ya. Tidak hanya misalnya kita bahas suku, itu orang Jawa, jangan beli warungnya orang Jawa, itu orang Jawa. Enggak, kita di Malang, bahkan di Malang saya ceritai saudara-saudara yang ada di Aceh itu ada pengusaha besar punya PT Sulawah, ada resort hotelnya di Batu, dia punya pangkalan minyak, punya kalau nggak salah resto Aceh, pangkalan minyak yang saya tahu, pangkalan minyak yang besar, kemudian punya resort di Kota Batu, hotel-hotel dan villa-villa begitu. Itu orang Aceh. Di sini nggak pernah dikira soal itu orang Aceh itu gini, nggak pernah ya. Belum yang buka warung, buka apa, kedai, yang kuliah di Malang tambah banyak lagi anak-anak Aceh ya. Harapan saya mereka itu bisa menjadi duta-duta bagaimana sih sebenarnya orang Jawa, orang Malang itu menghadapi suku-suku di Nusantara itu gimana. Kita ini udah lost, sudah selesai ya, sudah selesai masalah itu. Di Malang itu ada orang NTT, orang Papua, orang Maluku, ada semua. Orang Padang apalagi itu masakannya jadi favorit kita semua. Orang Aceh banyak sekali ya. Jadi sudah, bagi yang orang Aceh yang tidak pernah keluar Aceh, mungkin ya, ini saya mewakili
diri saya sendiri, perasaan saya sendiri sebagai orang Jawa yang kerap melihat komen-komen di mungkin di komen ini nanti ada yang bilang Jawa hama begitu. Kita ini diolokkan itu juga sudah nggak apa ya, nggak marah, ya sudahlah. Berarti kalau ada orang yang ngomong jelek itu kembali pada dirinya sendiri. Kembali pada dirinya sendiri ini tidak hanya sekedar apa ya, ini adalah agama. Orang yang menuding seseorang itu sebenarnya menunjuk pada dirinya sendiri ya. Jadi kalau ada orang omongannya jelek berarti dia itu ya itulah orangnya, seperti itulah dia kira-kira. Nah, semoga ke depan ini dengan adanya media sosial yang semakin masif, kita semakin mengerti, semakin belajar, dan akhirnya semakin mencintai Ibu Pertiwi negara ini, siapapun kita dan dari manapun kita, kalau kita bisa berbuat yang baik, itu akan kita dukung dan kita support. Termasuk misalnya hari ini ada seorang gubernur dari Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, meskipun bukan suku Jawa, orang Jawa itu saya yakin kalau dia maju presiden, dia akan didukung. Termasuk yang ada di Papua misalnya, ada orang baik yang rela membangun rakyatnya, orangnya ikhlas, tulus, itu akan didukung. Nggak percaya silahkan ya, tapi suatu saat saya yakin akan menemukan Pak Amran itu Menteri Pertanian dari mana itu, Maluku atau dari mana, dari Sulawesi, itu baik sekali. Kita itu sudah nggak mikir suku, pokoknya orangnya baik, orangnya sopan santun, orangnya lurus, itu akan kita dukung ya. Jadi kemajuan kita itu berawal dari diri kita, cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita ketemu orang suku lain curiga, ketemu ini curiga, ketemu ini iri, ketemu itu iri, lah nggak akan maju. Sumpah nggak akan maju. Kita harus berpositif thinking, berpikir yang positif bahwa semua punya kelebihan dan semua punya kekurangan sehingga harus berkolaborasi. Saya kira begitu ya. Jadi sahabat-sahabat mohon maaf yang dari Aceh yang suka menghina, itu suara dari saya pribadi. Semoga apa namanya sedikit memberikan ini ya, sedikit memberikan oh ternyata begini ya kebiasaan. Nggak ada di sini tuh bahas-bahas suku, itu nggak ada, sudah nggak ada ya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para intelektual dari Aceh yang sudah kami sering tonton YouTube-nya, banyak juga mereka itu yang menurut saya pejuang apa ya, pejuang Nusantara ya, orang yang berusaha tetap mempertahankan kesatuan Nusantara. Dia apa ya, support dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan artinya kita ini dilahirkan dulu di Nusantara itu ya satu, suku bangsa kita satu, dan kita berbeda-beda tetapi tetap satu Indonesia begitu. Itu banyak juga tokoh-tokoh intelektual Aceh yang memberikan narasi-narasi di YouTube, itu juga banyak bahwa mereka paham sejarah, paham ini begitu ya. Itu kira-kira saudara, saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf kalau dari kata-kata ini ada yang kurang pas. Tapi intinya saya ingin mengabarkan di sini, di Jawa, di Malang nggak ada sudah diskusi kesukuan, itu sudah nggak ada. Itu sudah dianggap apa ya, nggak menarik ya, kuno gitu loh. Jadi kita berteman kepada siapa saja, saling belajar, saling apa namanya, mengambil ilmu, yang baik diambil, yang nggak baik tidak kita buang begitu ya. Saudara-saudara di Aceh, kami terutama yang beragama Islam di sini sangat menghormati tokoh-tokoh Islam di Nusantara, termasuk yang dari Aceh, dan kita itu apa ya, pengen sekali apa ya, berkunjung ke masjid itu loh di Aceh itu, yang Serambi Mekah itu, yang sangat bagi kami sangat fenomenal ya. Dan seperti itu ya, nanti mungkin kalau ada komen-komen gitu kita pengen diskusi, silahkan, nanti akan saya tanggapi. Yang jelas kami tidak pernah membenci suku manapun asal orangnya baik, karena saya yakin setiap suku itu punya kebaikan. Yang nggak baik itu oknum individu saja yang terpapar kebencian ya. Aslinya baik semua, aslinya baik semua. Jadi begitu saudara-saudara. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang kurang pas. Semoga kita ke depan Indonesia semakin bersatu, semakin maju, masyarakatnya semakin cerdas, tidak gampang terprovokasi, ekonominya maju, semuanya maju, dan kita bahagia bersama. Dan jangan lupa doakan timnas Indonesia nanti menang melawan Jepang di ronde keempat, putaran keempat, menang lagi sehingga Indonesia akan ikut Piala Dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.